Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai produk kami, yaitu Storage In. Pertama-tama sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Rimba Fada Sandy dengan NIM 20210341. Yang kedua ada Edward Dani Maulana dengan NIM 20210383. Yang ketiga ada saya sendiri Karmila dengan NIM 20210696. Dan yang keempat ada Arif Astrianto dengan NIM 20210382. Dan yang kelima ada Rania Anis Fadila dengan NIM 20210357. Bicara mengenai plastik, pada kehidupan sehari-hari, plastik menjadi salah satu bahan yang sering digunakan sebagai pembungkus makanan atau barang. Padahal kita tahu bahwa plastik ini merupakan bahan yang sulit diuraikan di dalam tanah dan dapat terurai dengan sempurna dalam kurun waktu 80 hingga 300 tahun. Sehingga jika sampah tersebut tertimbun akan menimbulkan banyak masalah. Saat ini Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke laut terbanyak di dunia, mengakibatkan rusaknya organisme hidup seperti matinya paus sperma di sekitar Pulau Kapota, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau biasa disingkat KLHK, 80% sampah yang dibuang ke laut adalah sampah yang berasal dari daratan dan 90% diantaranya merupakan sampah plastik. Diperkirakan mencapai 187,2 juta ton per tahun. Data ini kita ambil dari Jambek et al. Di tahun 2015 dalam Kodriatun di tahun 2018. Selanjutnya ada seekor paus sperma ditemukan dalam kondisi membusuk di Pulau Kapota, Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Minggu 18 bulan 11 2018. Dan pada tahun 2021, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Permasalahan ini didukung dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk di Indonesia yang menjadi semakin banyak barang dikonsumsi dan sampah plastik yang dihasilkan. Peningkatan jumlah sampah berasal dari banyaknya usaha dalam bidang kuliner, manufaktur yang terus menghasilkan sampah plastik. Sejauh ini keterlibatan masyarakat dalam mengurangi pemakaian sampah plastik masih sangat minimum. Bentuk dan peran masyarakat adalah memahami dari sampah yang dihasilkan seperti dapat menimbulkan polusi, sumber penyakit, dan penyebab terjadinya banjir. Maka dari itu, masyarakat harus memperbaiki pola hidupnya dengan menggunakan produk ramah lingkungan yang dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Hal inilah yang melatar belakangi kami untuk membuat suatu ide kreativitas, Storage In, kerajinan multifungsi yang dibuat dengan menggunakan botol plastik bekas sehingga sampah botol plastik bekas dapat dimanfaatkan membuat produk dari kerajinan multifungsi dan plastik dapat benar-benar bermanfaat bagi kehidupan kita untuk mengurangi dampak buruk sampah plastik bagi lingkungan. Sampah botol plastik yang didaur ulang kami buat menjadi kerajinan multifungsi berupa lampion vas bunga dengan harga 50.000 dan tempat pensil dengan harga 40.000 dengan material keduanya seperti gambar berikut. Bisnis potensial. Yang pertama, pemerintah sedang aktif terlibat dalam pengolahan sampah plastik. Yang kedua, botol plastik bekas dapat diperoleh dengan harga yang relatif terjangkau atau bahkan dapat diperoleh secara gratis. Yang ketiga, kurangnya kesadaran sebagian besar masyarakat menjadikan peluang besar bisnis berbahan dasar botol plastik. Target market. Yang pertama, pelajar, kemudian mahasiswa, office worker, ibu rumah tangga. Selain itu,
Pemasaran juga dilakukan melalui marketplace yang berupa Shopee, Tokopedia, dan media sosial dengan Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Analisis SWOT stock in. Dari segi intern, yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Yang pertama, produknya unik, variasi dari segi warna dan ukuran itu beragam jenis. Yang kedua, ada produk yang dihasilkan itu bermanfaat untuk penyimpanan barang ataupun untuk hiasan rumah ataupun kantor. Yang ketiga, ada bahan baku yang digunakan untuk membuat kerajinan Stork X itu sangat mudah sekali diperoleh. Dan yang kedua, dari segi intern itu ada weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama, diperlukan kerja yang sangat teliti dan hati-hati untuk membuat kerajinan Stork in. Yang kedua, pembuatan secara manual, tidak menggunakan mesin, jadi kita membuatnya itu dengan menggunakan tangan kita masing-masing. Yang ketiga, Stork in merupakan produk baru sehingga banyak masyarakat yang belum familiar. Yang kedua, dari segi ekstern, yaitu ada opportunities, yaitu peluang. Masih jarang pembisnis yang menjual produk recycle. Yang kedua, daya beli masyarakat yang relatif tinggi. Yang ketiga, keterampilan pemerintah membuka kesempatan bagi para UMKM. Dari segi intern selanjutnya ada threats, yaitu ancaman. Yang pertama, adanya kompetitor dengan produk yang sama yang dihasilkan sama dengan apa yang Stork in hasilkan. Yang kedua, merubah mindset masyarakat terkait kualitas dan produk recycle. Nah, di sini kita menghitung equipment cost analysis. Perlengkapan yang kita gunakan dalam pembuatan kerajinan Stork in, yaitu yang pertama itu ada mesin lem tembak, kita membutuhkan 1 unit dengan harga satuan Rp33.000. Yang kedua, ada penggaris, kita membutuhkan 1 pieces dengan harga satuan Rp20.000. Yang ketiga, ada spidol, kita membutuhkan 2 pieces dengan harga satuan Rp5.000 dan harga keseluruhan Rp10.000. Yang terakhir, kita membutuhkan gunting yang memerlukan 5 buah gunting dengan harga Rp60.000. Total perlengkapan yang kita butuhkan dalam pembuatan kerajinan Stork in itu ada Rp123.000. Nah, di sini ada biaya penyusutan perlengkapan, yaitu yang tadi bisa total modal tetap atau total perlengkapan kita itu dibagi dengan berapa tahun peralatan itu harus diganti. Nah, yaitu dengan total modal tetapnya tadi Rp123.000 dibagi 12 bulan, yaitu 1 tahun, yang dimana peralatan itu dalam 1 tahun itu harus diganti. Jadi total penyusutan peralatannya itu setiap bulannya Rp10.250. Selanjutnya kita menghitung production cost. Dalam 1 bulan, Stork in memerlukan botol plastik bekas sebanyak 2 kilo dengan harga keseluruhan Rp30.000, kardus bekas 2 pieces sebanyak dengan nilai Rp10.000, sendok plastik 30 bungkus dengan nilai Rp180.000, ada lem tembak sebanyak 50 pieces dengan harga keseluruhan Rp25.000, ada kain flanel dengan lebar 50 x 50, kita membutuhkan 15 lembar dengan harga keseluruhan Rp300.000.
Dan juga kita memerlukan satu set kabel dan lampu itu sebanyak 15 pieces dengan harga keseluruhan Rp225.000. Jadi total keseluruhan bahan yang kita perlukan dalam 1 bulan itu sebanyak Rp770.000, dan dalam 1 bulan tersebut kita dapat memproduksi 30 buah kerajinan tangan. Nah, selanjutnya kita menghitung total kapitalnya. Dari modal tetap yang tadi Rp123.000 ditambah biaya pembuatannya yang tadi, yaitu sebesar Rp770.000. Jadi total kapitalnya itu sebesar Rp893.000. Nah, adapun production cost monthly, yaitu biaya pembuatannya tadi, biaya penyusutan yang sebesar Rp10.250 ditambah biaya pembuatan sebesar Rp770.000. Jadi production cost per bulannya sebanyak Rp780.250. Berikutnya ada revenue. Dalam 1 bulan, Stock In dapat menghasilkan yang pertama lampion vas bunga sebanyak 15 buah dengan harga satuannya Rp50.000. Jumlah nilainya keseluruhan ada Rp750.000. Yang kedua ada tempat pensil sebanyak 15 buah dengan harga satuan Rp40.000 dan total nilainya Rp600.000. Dari 2 kerajinan tersebut dalam 1 bulan kita mendapatkan penghasilan sebanyak Rp1.350.000. Nah, dalam 1 bulan tersebut profit yang kita dapat bisa dihitung dengan cara hasil penjualan sebesar Rp1.350.000 tadi dikurangi biaya produksi setiap bulannya, yaitu Rp780.250. Hasilnya dalam 1 bulan profit stock in sebesar Rp569.750. Selanjutnya yaitu production metode. Metode yang digunakan dalam pembuatan produk adalah dengan sistem home industry yang berlokasi di Surabaya serta menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Produk yang dihasilkan sesuai dengan produk yang diinginkan, yaitu berupa lampion vas bunga dan tempat pensil karakter. Promosi dilakukan dengan membuat iklan pada media sosial, website, dan mempromosikannya dalam kegiatan bertemakan lingkungan serta mempromosikannya pada marketplace. Dalam waktu 1 bulan, target penjualan yang dicapai yaitu dapat menjual lampion vas bunga sebanyak 15 buah dan tempat pensil sebanyak 15 buah. Inilah tampilan flyer product launch. Itu kami melakukan promosi sebanyak 50% di setiap hari Rabu. Untuk pemesanan bisa langsung menghubungi kontak yang disediakan dalam poster iklannya. Ya, ini poster iklannya bisa digerakkan seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah katanya, mohon dimaafkan. Terima kasih.